Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian keluarga yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kajian Tazkiyatun Nafs, pada minggu lalu kita membahas salah satu penyakit hati yaitu kufur. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita membahas penyakit hati yaitu jahal. Ya. Jahal ini para ulama menyebutkan sangat dekat sekali dengan kufur, ya, bagaikan mata putih kita ya dengan mata kita yang hitam, itu dekat sekali berarti ya, itu para ulama menyebutkannya. Nah, insya Allah kita akan membahas mengapa para ulama menyebutkan bahwa jahal itu begitu dekat dengan kufur, ya, insya Allah. Oke, pertama, apa definisinya? Apa yang dimaksud dengan jahal? Jahal ini dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Inggris disebut ignorance, ya. Dalam bahasa Indonesia itu sering diterjemahkan sebagai bodoh, ya, tetapi sebetulnya bukan hanya bodoh, ya. Jahal ini sebenarnya dalam bahasa Arab maksudnya adalah kekurangan ilmu, ya, yang terjadi pada orang atau jin, ya, makhluk Allah, manusia atau jin yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk mencapai pengetahuan tersebut atau memiliki pengetahuan tersebut. Jadi sekali lagi maksudnya jahal ini adalah kekurangan ilmu, ya, pada yang terjadi pada seseorang misalnya yang sebenarnya mampu untuk menggapai ilmu tersebut. Ya, itulah jahal maksudnya. Jadi kalau misalnya kita disebutkan sekarang meja ini kan tidak punya akal. Jadi kita tidak sebut mejanya ini jahal, ya, atau ignorance table, itu nggak masuk akal. Tapi jahal itu untuk manusia atau jin, makhluk alam manusia atau jin, karena mereka diberi akal, berikan pilihan, makanya kalau seseorang, misalnya manusia memiliki kemampuan untuk menggapai sesuatu ilmu, tapi orang tersebut tidak merealisasikannya, itu disebutnya jahal. Oke, jadi bukan hanya bodoh, itu definisinya. Nah, jahal ini ada dua macam. Ada dua macam. Ya. Jahal pertama adalah jahal yang sederhana. Oke, jahal yang sederhana. Jahal yang sederhana ini misalnya kita tidak mengetahui salah satu ilmu agama mengenai, katakanlah mengenai pembagian harta waris, atau kita tidak tahu mengenai akidah, sesuatu poin akidah kita tidak tahu. Dan kita menyadarinya bahwa kita tidak tahu. Nah, itu sebetulnya jahal bodoh yang sederhana, ya. Karena kalau kita mau, kita tinggal memfasilitasikan diri kita, kemudian belajar. Ya, jadi jahal yang pertama atau jahal yang sederhana adalah jahal yang dimana kita tidak tahu sesuatu ilmu dan kita menyadarinya, dan itu mudah untuk disembuhkan penyakit hati tersebut. Tinggal kitanya mau untuk belajar atau difasilitasi untuk belajar ilmu tersebut, maka insya Allah kita akan memperoleh ilmu tersebut. Karena jujur, saya tidak tahu, ya. Oke, itu jahal yang sederhana, mudah menyembuhkannya. Ya, masih penyakit hati tapi mudah menyembuhkan. Ya, karena banyak sekali juga sekarang ini orang-orang yang memiliki penyakit hati tersebut. Ya, kalau kita melihat introspeksi diri sendiri, apa ilmu agama yang kita tidak tahu? Banyak, ya, ilmu fikih kita karena kebiasaan atau pekerjaan kita sehari-hari banyak sekali yang kita tidak sampai untuk belajar. Tapi kalau kita jujur kita tidak tahu, mungkin pada misalnya di bulan Ramadan ke depan kita bisa meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Itu jahal yang sederhana. Kemudian jahal yang kedua adalah jahal yang, dan ini yang berbahaya, jahal yang parah, yang gawat, yang berat, ya. Atau dalam bahasa Inggris disebutkan compounded ignorance, ya, yang berlipat ganda. Kenapa disebut berlipat ganda? Karena jahal ini, orang yang memiliki penyakit hati jahal yang kedua ini, pertama dia tidak tahu, tetapi dia diperberat karena dia merasa tahu. Sekali lagi, dia tidak tahu, tapi dia merasa tahu. Ya. Nah, ini berat, ya, karena susah sekali sembuhkannya, karena orangnya tidak jujur untuk menganalisa diri sendiri. Dia tidak tahu, kemudian dia merasa dia tahu, dan ini banyak sekali di dalam kita lihat, ya, jangan jauh-jauh dengan seluruh dunia, umat Muslim saja, atau lihat diri kita sendiri. Kalau kita tidak hati-hati, kita kadang-kadang merasa tahu sesuatu, padahal sebetulnya kita tidak tahu.
ya, dan ini merupakan jahal yang sangat berbahaya. Problem utama sekarang umat Islam adalah jahal yang kedua ini. Banyak orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Islam, tetapi sebetulnya tidak sejalan dengan Islam. Misalnya salah satu kelompok yang sangat keras, yang sangat biadab, mengatasnamakan Islam, tapi sebetulnya itu bukan ajaran Islam, ya. Dan berbahayanya tadi dekat dengan kufur adalah membuat orang jadi kufur. Evan baru mendengar di seri podcast Jordan Peterson yang terakhir, ya, disebutkan bahwa kalau misalnya dalam Islam, kalau misalnya Allahnya itu bisa diterjemahkan oleh siapa saja, saya tidak mau mengikuti Allah yang katakanlah yang disembah oleh orang-orang mula-mula yang biadab ini, yang mengatasnamakan Islam. Nah, mereka tentunya pertama orang di luar Islam tidak tahu, ya, mengenai Islam, dan bukannya merasa tertarik dengan Islam, malah jadi menjauhi. Kemudian ada juga dalam Islam orang-orang yang Islam, karena melihat perilaku orang-orang tersebut, bukannya malah tambah dekat dengan Islam, malah jadi tambah jauh dengan Islam. Nah, itulah makanya jahal ini dekat dengan kufur, seperti para ulama disebutkan jahal ini seperti mata putih kita dekatnya dengan mata hitam. Jadi sangat dekat kan, mata putih kita berdekatan dengan mata hitam kita. Dekat sekali dengan kufur, karena bisa membuat orang menjadi kufur. Orang yang sudah kufur tidak mungkin dekat dengan Islam karena impression mereka atau pengertian mereka salah, karena mereka tidak ada waktunya. Kita tidak bisa mengharapkan mereka untuk membaca literatur Islam. Mereka hanya melihat umat Islam, I don't want to be like that, right? Seperti itu kan? Itu orang yang sudah kufur malah lebih kufur. Orang yang tidak kufur malah bisa menjadi kufur kalau tidak hati-hati, karena merasa, oh kalau Islam begini saya tidak mau. Ya, makanya jahal ini tadi disebutkan merupakan jahal ini merupakan penyakit hati yang paling fundamental bagi umat Islam sekarang ini, dan bahaya dan sangat dekat dengan kufur, ya, terutama jahal yang kedua tadi. Banyak jahal yang pertama juga, orang-orang yang karena kesibukannya, karena kemalasannya tidak tahu salah satu agama, ilmu-ilmu Islam, agama Islam. Tapi kalau misalnya insya Allah mereka menampilkan taufik hidayah, menyuangkan waktu, insya Allah mereka dapat menggapainya. Karena jujur tidak tahu, yang berbahaya ini adalah yang tidak tahu tapi merasa tahu. Itu jahal yang parah atau yang gawat. Dalam bahasa Arab jahal murakab, ya, murakab, atau dalam bahasa Inggris compounded ignorance, ya. Oke, so itu apa maksudnya jahal, tipe-tipe jahal, dan kenapa jahal itu berbahaya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghindarkan diri dari penyakit hati jahal? Pertama, di seluruh pembicaraan kita mengenai tazkiyatun nafs, yang paling mendasar adalah introspeksi. Kita harus berani bertanya kepada diri kita sendiri, berani mengevaluasi diri kita sendiri. Itu yang paling pertama. Step zero. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki jahal tersebut? Apakah kita misalnya dari sisi mengetahui akidah Islam? Apakah kita mengetahui fikih Islam? Ya, jangan jauh-jauh yang terlalu berat. Sesuaikan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Dari mulai kita bangun tidur hingga kita mau tidur. Apa yang diperlukan? Apa kegiatan kita? Apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam? Tanya diri kita sendiri. Kalau kita tidak tahu, bertanya kepada imam atau bertanya yang pada tahu. Kalau masih tidak tahu, cari referensi lain, insya Allah. Dan jangan lupa, sebelum memulai itu semua, berminta kepada Allah. Tunjukkan jalan. Ya. Wazidna, Allahumma azid, wazidna ilma. Ya. Kemudian doa selamatan, ya. Jadi Allahumma inna nas'aluka salamata fid din, ya, wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi, ya. Minta kepada Allah. Minta, itu pertama. Step zero, introspeksi. Step pertama, belajar. Ya, luangkan waktu untuk belajar. Nah, tentunya kita semua tidak akan sanggup atau memang tidak mungkin menjadi katakanlah ulama, dan tidak diharapkan kita semua untuk menjadi ulama. Yang penting kita bisa menjalani hidup kita. Pertama dari diri kita sendiri, dari mulai bangun tidur hingga kita tidur, kita tahu apa yang kita lakukan, kita sadar bahwa sesuai dengan ajaran Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita tidak mungkin, ya, untuk jadi ulama, dan kita tahu ada problem ini, bantu orang-orang yang
bisa atau memiliki kemampuan jadi ulama, memberikan sedekah, memberikan zakat, ya, memfasilitasi orang-orang yang akan atau yang memiliki kemampuan untuk jadi ulama. Ya, ulama ini disebutkan adalah warakatul anbiya. Jadi orang yang menerima warisan dari para nabi, bantu mereka atau fasilitasi lembaga-lembaga ilmu yang memberikan ajaran Islam kepada pertama diri kita dan juga sekeliling kita, keluarga kita, teman-teman kita. Itu yang kedua dan ketiga, ya. Jadi membantu para ulama dan memfasilitasi lembaga-lembaga ilmu. Oke. Nah, yang terakhir Irfan akan membahas sedikit satu hadis, ya. Hadis ini bukan dari Rasulullah tapi dari Mu'adz ibn Jabal. Mu'adz ibn Jabal ini salah seorang sahabat, ya. Dan diketahui bahwa Mu'adz ibn Jabal ini imam halal dan haram. Yang Rasulullah SAW mengirim Mu'adz ibn Jabal ke mana? Ke Yaman, ya, untuk mengajarkan agama Islam. Yakin Rasulullah SAW percaya dengan Mu'adz ibn Jabal ini. Begini yang dimaksudkan oleh atau yang disampaikan oleh Mu'adz ibn Jabal. Ya. Pertama, learn sacred knowledge. Jadi pelajarilah ajaran atau ilmu-ilmu agama ini. Luangkan waktu, sempatkan waktu. Mengapa? Karena beliau radhiyallahu anhu menyebutkan mempelajari ilmu agama ini bagaikan takjub, bagaimana khusyuk terhadap Allah, ya, menimbulkan rasa takjub dalam diri kita kepada Allah dengan mempelajari ilmu agama ini. Dan ini sebetulnya ilmu agama yang sebenarnya. Kalau kita mempelajari ilmu agama tidak merasa takjub, malah menjadi sombong, itu bukan ilmu, tapi hanya informasi. Kalau ilmu itu merubah hati kita, ya, membekas di hati kita. Kemudian carilah ilmu ini. Jadi kalau tidak ada di sekitar kita, cari ilmu tersebut. Kalau kita tidak memiliki di depan kita, kalau ada tadi di depan kita, pelajari. Kalau tidak ada, cari ilmu tersebut. Bertanya, ya, karena mencari ilmu agama tersebut bagaikan beribadah. Pahalanya sama dengan beribadah. Kalau tidak salah ada Rasulullah SAW memberikan satu hadis bahwasanya Rasulullah SAW ini saja kesimpulannya saja akan memberikan jalan atau memudahkan jalan bagi orang-orang yang mencari ilmu, ya. Jadi seek knowledge, karena seeking knowledge is worship, ya, bagaikan ibadah. Mencari ilmu agama itu bagaikan ibadah. Kemudian pelajari dalam arti review, ya, memorize, coba mengerti dalam Al-Quran, misalnya tadabbur Al-Quran, kemudian satu kelompok mempelajari Al-Quran bersama-sama, saling mengisi. Karena belajar bersama tersebut atau seperti itu bagaikan kita membaca subhanallah, subhanallah, to glorify Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan tadi mencari ilmu tadi juga, ya, kalau misalnya susah di sekitar kita, susah dan katakanlah dalam literatur dekat, zaman dulu tuh orang mencari sampai ke tempat lain. Ya. Kalau sekarang mungkin belajar ke luar negeri, ya, dari Indonesia ke Saudi Arabia, bahkan dari Kanada ini banyak juga yang belajar ke Madinah, ke Al-Azhar, ya. Karena belajar ilmu agama ini sampai mencarinya seperti itu bagaikan jihad. Ini menurut Mu'adz ibn Jabal. Ajarkan kalau kita tahu, ya. Walaupun kadang-kadang hati kita belum bersih, oke, insya Allah kita tetap ajarkan kalau kita mampu dengan penuh rendah diri. Karena mengajarkan itu bagaikan sedekah, ya, dengan penuh rendah diri, bukan sok tahu mengajarkan, tetapi dengan penuh rendah diri saling membantu. Itu memberikan itu baik sedekah. Ya. Jadi demikian ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari dan juga adik-adik. Kajian kita mengenai jahal pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita untuk dapat mempelajari ilmu-ilmu agama, dapat mempelajarinya dengan baik, dalam arti juga dengan merencanakannya step by step, karena kalau terlalu sekaligus nanti overwhelm, ya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita dan memudahkan jalannya bagi kita, insyaallah. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari Irfan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.